Sehingga Rasulullah mengirim utusan untuk meminang Ummu Salamah. Tapi lagi-lagi Ummu Salamah menolak ya. Bayangin, seorang Rasul saja meminang Ummu Salamah, dia tolak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Istri Rasulullah yang berikutnya adalah Ummu Salamah yang kita kenal dengan nama Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini, nama dia sebetulnya adalah Hindun binti Abu Umayyah. Dia ini suaminya namanya Abdullah bin Abdul Asad. Cuman lebih terkenalnya disebut Abu Salamah, Ummu Salamah, karena dia punya anak yang bernama Salamah. Salah satu anaknya bernama Salamah. Dia anaknya 4 orang. Abdullah, suami dari Ummu Salamah ini, dan Ummu Salamah itu termasuk sahabat dan sahabiah yang awal masuk Islam. Banyak penderitaan yang dialami oleh mereka berdua ini, hijrah ke Habasyah, sampai peristiwa yang menyedihkan itu ketika wafatnya Abu Salamah di perang Uhud. Satu hari sebelum peperangan terjadi itu, Abu Salamah dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu duduk berbarengan. Kemudian masing-masing mereka berdoa kepada Allah. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan yang terkuat di antara musuh kami dan izinkan aku untuk bisa membunuhnya." Doa dari Abu Salamah berbeda lagi. "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang dia berhasil membunuhku sehingga aku syahid di jalanmu." Nah, jadi dua-duanya doanya dikabulkan oleh Allah di peperangan Uhud. Itu permintaan Abu Salamah. Mundur sedikit kita ke belakang. Ummu Salamah dan Abu Salamah ini, cinta mereka itu betul-betul kuat, dan sahabat-sahabat semua tahu betapa sayangnya Abu Salamah dengan istri dan betapa cintanya Ummu Salamah dengan suaminya, sehingga mereka pernah berjanji berdua, "Kita harus sama-sama berjanji, suamiku, jika engkau mati, aku tidak akan menikah lagi sampai aku mati." Nah, itu kata Ummu Salamah. Kata suaminya Abdullah bin Abdul Asad, "Aku juga berjanji dan berharap kepada Allah, jika aku mati, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik dariku untuk dirimu." Nah, itu permintaan dari Abu Salamah kepada Allah. Setelah Abu Salamah ini wafat dan habis masa iddah Ummu Salamah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengirim utusan untuk melamar Ummu Salamah. Tetapi Ummu Salamah menolaknya dengan halus. Beliau mengatakan, "Aku takut nanti gara-gara sibuk mengurus anakku, aku menelantarkan suami." Itu penolakan halus dari Ummu Salamah. Jadi ini bagus ya cara menolaknya. Kalau sekarang tibanya, "Kamu terlalu baik bagi aku, aku ini tidak pantas untuk dirimu." Itu sebetulnya kalimat-kalimat penolakan, tapi halus. Dan kalau udah seperti ini jangan diserang terus, biasa saja, jangan dipaksakan. Setelah itu Abu Bakar Siddiq gagal. Yang kedua sahabat yang mulia yang meminangnya adalah
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lagi-lagi Ummu Salamah menolaknya. Nah, padahal ini sahabat-sahabat mulia yang sudah dijamin masuk surga juga. Nggak mau Ummu Salamah. Dia tolak, dia katakan, nanti saya terlalu sibuk mengurusi anak saya, suami terabaikan. Nah, jadi ditolak. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan untuk meminangnya. Kenapa Rasulullah ingin meminang Ummu Salamah ini? Sebagai imbal jasa susahnya dia berislam, berhijrah, dan penderitaan yang banyak mereka alami, sehingga Rasulullah berpikir dia harus hidup senang sekarang, dia harus hidup mulia. Nah, artinya tidak selamanya rumah tangga itu dibangun atas dasar cinta. Ada karena simpati, karena kasihan. Nah, cuman banyak perempuan, nah saya nggak mau dikasihani lah kalau atas karena kasihan. Nah, nanti dengan perjalanannya waktu, rasa sayang itu akan muncul, rasa cinta itu akan muncul. Sedangkan orang aja yang udah sama-sama cinta aja belum tentu klop rumah tangganya. Akan banyak perubahan di rumah tangga itu. Nah, jadi Rasulullah ini di dalam riwayat, ya karena melihat penderitaan dari Ummu Salamah ini sudah sangat banyak, Rasulullah ingin imbal jasa supaya nasabnya tetap mulia, sehingga Rasulullah mengirim utusan untuk meminang Ummu Salamah. Tapi lagi-lagi Ummu Salamah menolak. Ya, bayangin, seorang Rasul saja meminang Ummu Salamah, dia tolak. Tetapi Rasulullah memberikan penjelasan melalui utusan itu. Katakan kepada Ummu Salamah, aku benar-benar ingin memperistri dia. Nah, dilihat oleh Ummu Salamah keseriusan Rasulullah ini, Ummu Salamah menyampaikan kepada utusan itu, katakan kepada Rasulullah, alasan aku menolak Rasulullah yang pertama, aku ini wanita yang sangat pecemburu. Lihat kalian aku bagaimana dengan Abu Salamah, sampai 1 tahun aku menunggunya untuk bisa bersama dengan suamiku, dan aku tempuh perjalanan jauh untuk bisa bertemu dengan suamiku. Jadi aku orangnya sangat pecemburu. Yang kedua, umurku sudah tidak lagi muda untuk bisa melahirkan anak. Dan yang ketiga, anak-anakku banyak, nanti susah Rasulullah dibuatnya. Nah, ini alasan dia menolak Rasulullah SAW. Ketika utusan ini sampai kepada Rasulullah, menerangkan keberatan dari Ummu Salamah, Rasulullah nggak merasa dilecehkan. Nah, jadi kalau kita ditolak, cinta kita atau lamaran kita ditolak, biasanya kan kalau kita seorang penguasa atau orang yang mulia atau orang yang terhormat, pasti kita merasa dilecehkan, pasti kita merasa direndahkan. Sok betul perempuan nih, banyak orang yang mau sama aku lagi, ya kan, ini kesombongan pun muncul gitu. Tapi Rasulullah tidak merasa dilecehkan. Seorang pemimpin yang besar, yang banyak perempuan sebetulnya mau menjadi istri Rasulullah, tapi Ummu Salamah menolak. Rasulullah tidak merasa dilecehkan. Kata Rasulullah kepada utusan ini, katakan kepada Ummu Salamah mengenai sifat pecemburu dia, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menghilangkannya. Nah, tuh bapak-bapak dengar tuh, masukkanlah doa ini ke doa-doa bapak, Pak ya. Nah, minta kepada Allah angkat rasa cemburu dari hati istriku. Wah, itu. Jadi Rasulullah yang ngomong gitu untuk Ummu Salamah. Nah, mengenai yang kedua, umur, aku lebih tua daripada Ummu Salamah. Jadi jangan merasa tua gitu, jangan merasa minder karena umur, karena aku lebih tua dari Ummu Salamah. Yang ketiga, kata Rasulullah, mengenai anak-anaknya, itu adalah tanggung jawab Allah dan Rasulnya. Sekalipun Ummu Salamah tidak mau sama aku, anaknya, dirinya dalam tanggungan Allah dan Rasulnya. Mendengar ini,
Ummu Salamah pun luluh dan akhirnya mau diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa pengakuan Ummul Mukminin Aisyah? Demi Allah, belum pernah aku melihat perempuan secantik Ummu Salamah. Jauh dari bayanganku, aku kira biasa saja, ternyata Ummu Salamah sangat cantik dan dia perempuan yang cerdas. Nah, tuh. Nah, Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah. Rasulullah ngasih maharnya tidak begitu mahal. Nah, makanya nih tergantung kemampuan. Kalau pas kita lagi banyak uang, ya maharnya bisa gede. Jangan sampai maharnya murah. Tapi ketika ekonomi calon suami kita itu ekonominya biasa, kita juga jangan terlalu minta banyak. Rasulullah hanya ngasih 40 dirham. 40 dirham itu pun dibelikan apa? Di dalam riwayatnya disebutkan alat giling, mangkuk, kasur sabut, terus beberapa barang yang lain. Karena 1 dirham cuma 70.000 kali 4 2.800.000. Rasulullah melamar Ummu Salamah dijadikan mahar. Nah, begitu masuk ke rumah bilik malam itu, Ummu Salamah pun menggiling tepung sampai halus. Ada kikil itu dibuat, kemudian dikuahin. Nah, Rasulullah memberikan keistimewaan kepada Ummu Salamah, karena biasanya jatah pengantin Rasulullah itu hanya 3 hari, kemudian nanti hidup seperti biasa lagi dengan istri-istri yang lain. Tapi Ummu Salamah dikasih Rasulullah keistimewaan. Wahai Ummu Salamah, kau mau aku 3 hari di sini, kemudian seperti biasa menggilir istri yang lain, atau aku seminggu bersamamu, baru aku ke istri-istri yang lain? Nah, Ummu Salamah perempuan cerdas yang sangat bijaksana. Biasa aja Rasulullah, 3 hari saja, setelah itu seperti biasa. Nah, inilah salah satu yang membuat Ummu Salamah ini istimewa karena kecerdasannya. Dan di antara budak-budak yang ada di Ummu Salamah, seorang budak itu ada yang punya anak. Nah, nama anaknya itu Hasan al-Basri. Nah, ini seorang ulama besar, Hasan al-Basri. Jadi kalau kita sering mendengar Hasan al-Basri, itu adalah anak salah seorang dari budak Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah sangat menyayangi Hasan al-Basri ini, sehingga kalau misalnya ibunya lagi bekerja, Hasan al-Basri ini nangis, itu Ummu Salamah sudah diizinkan Rasulullah untuk menyusui Hasan al-Basri. Nah, makanya kata para sahabat, kecerdasan Hasan al-Basri ini karena penyusuan dari Ummu Salamah di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terbukti lagi kecerdasan Ummu Salamah saat perjanjian Hudaybiyah. Ini perannya sangat besar untuk menenangkan jiwa Rasulullah. Waktu itu kan Ummu Salamah yang ikut. Nah, mau masuk Mekah dihadang oleh orang Quraisy. Pimpinannya waktu itu Suhail bin Amar. Nah, mereka menolak Rasulullah masuk. Padahal waktu itu pasukan kita tuh udah kuat. Ibaratnya kalau sempat jadi masuk, hancur Mekah waktu itu. Cuman bukan untuk berperang. Para sahabatnya ingin menunaikan ibadah umroh. Terhalang oleh Suhail bin Amar, dibuatlah perjanjian. Itulah terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu diantaranya, siapa pemuda-pemuda orang Quraisy yang masuk Islam mengikuti agama Muhammad, maka dia dipersilahkan ikut. Siapa orang Quraisy yang tidak memilih Muhammad, dia kembali lagi, dia tetap maka dia pun memilih sesuka dia. Dan apabila ada pemuda yang masuk kepada agama Muhammad tanpa izin orang tua, maka dia harus dikembalikan. Tapi jika orang dari Quraisy yang kembali kepada orang Quraisy lagi, maka dia tidak harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Dan gencatan senjata selama 10 tahun, dan tahun depan kalian baru boleh masuk kemari, dan itu pun waktunya 3 hari. Nah, jadi sahabat waktu itu protes sebenarnya. Jadi di antara sahabat waktu itu sempat marah, terutama Umar bin Khattab. Marah ini kenapa ini? Kok mau-mau aja, ini berat sebelah sebetulnya. Nggak bisa ini. Nah, ternyata hikmahnya besar.
ketika mundur 1 tahun ke depannya berangkat itu 10.000 masuk langsung ke Mekah. Jadi banyak, dari 1000-an jadi 10.000, karena kan gencatan senjata. Bebaslah umat Islam untuk berdakwah, banyaklah orang ikut. Jadinya itu rahasia dari sebuah perjanjian curang. Jadi kalau kita ini orang Islam dicurangin orang, dibuat misalnya sebuah peraturan yang merugikan kita kebanyakan, kita serahkan diri kepada Allah. Karena kalau misalnya ngomong betul percuma, tenaga habis, capek, nggak didengarkan, orang punya kuasa. Kita pasrahkan kepada Allah, maka musibah itu akan berbalik menjadi sebuah kebaikan. Nah, di situ Umar bin Khattab minta maaf kepada Rasulullah. Ternyata itu rahasianya. Begitu undur 1 tahun, ngalah, tahun depannya berkali lipat umat Islam yang datang ke Mekah, karena bebas untuk menyampaikan dakwah. Nah, karena protes para sahabat inilah semuanya diperintahkan Rasulullah, bertahalullah kalian, potong rambut, sembelih hewan. Nggak ada yang mau satupun, semua diam. Risau hati Rasulullah. Masuk Rasulullah ke tempat Ummu Salamah dalam keadaan marah, celaka mereka telah mendurhakai aku, kata Rasulullah. Kata Ummu Salamah, tenang wahai suamiku, jernihkan hatimu. Demi Allah, memang sulit, wajar bagi mereka sulit menerima perjanjian ini, tapi percayalah, mereka tidak akan ada yang mendurhakai dirimu. Sekarang ini ya Rasulullah, keluarlah engkau, jangan bicara dengan siapapun, bertahalullah engkau sendiri, mulakanlah untuk menyembelih hewan kurban, mereka pasti akan mengikutimu. Waduh, tenang hati Rasul. Itu kecerdasan Ummu Salamah. Begitu Rasulullah keluar, tidak berbicara, langsung bertahallul sendiri, disembelih hewan. Semua sahabat serentak bertahallul dan menyembelih hewan kurban. Itulah yang membuat tenang hati Rasulullah, karena kecerdasan Ummu Salamah radhiyallahu anha ini. Dan di antara para istri-istri Rasulullah yang berumur panjang, yang paling terakhir wafat itu adalah Ummu Salamah di usia 84 tahun. Inilah kisah Ummu Salamah, istri Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.